Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hashim Gopur Caniago dengan nomor BP 2010-851013 akan mempresentasikan hasil analisis penelitian saya dengan judul analisis framing film Don't Look Up terkait respon pemerintah Amerika Serikat terhadap perubahan iklim. Sebagaimana kita ketahui, perubahan iklim saat ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi umat manusia di abad ke-21. Isu ini tidak lagi dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, melainkan sudah menjadi ancaman global yang berdampak pada stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan internasional. Dampaknya meluas mulai dari bencana alam yang semakin sering terjadi, kelangkaan sumber daya, hingga konflik dan migrasi paksa. Oleh karena itu, diperlukan respon kolektif dan kebijakan yang berbasis ilmiah dari seluruh negara di dunia. Sayangnya, dalam kenyataannya, masih banyak kepentingan politik dan ekonomi yang menghambat upaya penanganan krisis iklim ini. Pemerintah, khususnya di negara Amerika Serikat, yang seringkali terjebak dalam tarik-menarik antara kebutuhan ekonomi domestik dan urgensi penyelamatan lingkungan global. Kondisi ini juga diperparah dengan rendahnya kesadaran publik serta lemahnya komunikasi ilmiah yang mampu menggerakkan masyarakat luas. Dalam konteks inilah, media populer seperti film menjadi penting. Film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana kritik sosial dan komunikasi politik yang efektif. Salah satu film yang berhasil menarik perhatian global adalah film Don't Look Up, karya Adam McKay. Film ini menggambarkan bagaimana peringatan ilmiah sering diabaikan oleh elit kekuasaan yang lebih mementingkan politik dan keuntungan ekonomi. Walaupun dalam film Don't Look Up tidak secara eksplisit membahas perubahan iklim, tetapi narasi film ini merefleksikan dengan jelas bagaimana ancaman global seringkali tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah maupun masyarakat. Film ini merepresentasikan bagaimana kegagalan komunikasi, kepentingan politik, dan peran media justru memperparah krisis yang seharusnya dicegah. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana film Don't Look Up membingkai respon pemerintah Amerika Serikat terhadap perubahan iklim. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pesan yang disampaikan dalam film ini dapat membentuk persepsi publik dan memberikan kritik terhadap sistem politik yang cenderung mengabaikan krisis global. Dengan menganalisis framing yang terdapat dalam film ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian hubungan internasional, khususnya dalam melihat bagaimana media populer berperan dalam membentuk kesadaran global terhadap perubahan iklim. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa film Don't Look Up tidak hanya menghadirkan hiburan saja, tetapi juga menyampaikan kritik terhadap respon pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi krisis global, khususnya isu perubahan iklim. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan inti, yaitu bagaimana film Don't Look Up membingkai isu perubahan iklim melalui representasi terhadap respon pemerintah Amerika Serikat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yaitu untuk memahami dan menganalisis bagaimana film Don't Look Up membingkai isu perubahan iklim melalui representasi terhadap respon pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi krisis tersebut. Lalu untuk manfaat penelitian secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kajian hubungan internasional, khususnya dalam bidang keamanan lingkungan, komunikasi politik global, dan diplomasi iklim, dengan memberikan perspektif baru tentang bagaimana media populer membentuk narasi terkait respon negara terhadap krisis lingkungan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam strategi komunikasi global dan diplomasi perubahan iklim, serta mendorong pemahaman terhadap pendekatan yang lebih efektif dan kolaboratif dalam menghadapi krisis lingkungan secara global. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, beberapa literatur yang dijadikan referensi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku dengan judul International Relations on Film yang ditulis oleh Robert Gregg. Yang kedua yaitu artikel dengan judul Strategi Komunikasi Politik Amerika Serikat dalam memanfaatkan Hollywood sebagai media untuk memperkuat dominasi global, yang ditulis oleh Elvan Kaukab dan Atinia Hidayah.
Lalu artikel dengan judul Framing Narrative: Opening Sequences in Contemporary American and British War Films yang ditulis oleh Holger Vogt. Selanjutnya artikel dengan judul Analisis Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement di era Donald Trump yang ditulis oleh Nurul Azhimi, dan terakhir artikel dengan judul Fallacy Analysis of the Return of the United States to the Paris Agreement in the Joe Biden Era yang ditulis oleh Hoirunisa dan Nilam Sari. Selanjutnya, untuk memahami permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep utama sebagai landasan analisis. Konsep pertama adalah komunikasi politik global. Dalam era globalisasi saat ini, pertukaran informasi, ide, dan narasi politik tidak lagi terbatas pada satu negara, tetapi melintasi batas-batas negara. Komunikasi politik global ini memainkan peran penting dalam membentuk opini publik internasional, termasuk dalam isu perubahan iklim. Film, sebagai salah satu produk dari industri hiburan global, juga menjadi bagian dari aliran informasi yang dapat memengaruhi cara masyarakat dunia memandang krisis iklim dan respon pemerintah terhadapnya. Kemudian, untuk memperdalam analisis, peneliti juga menggunakan konsep propaganda. Propaganda di sini dipahami sebagai proses sistematis penyebaran pesan-pesan yang memiliki tujuan politik tertentu, yang seringkali dikemas melalui media populer, yaitu salah satunya film. Dalam konteks penelitian ini, film Don't Look Up tidak hanya dilihat sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat propaganda visual yang menyampaikan kritik terhadap kegagalan pemerintah, khususnya Amerika Serikat, dalam merespon ancaman perubahan iklim. Selanjutnya, agar pesan tersembunyi dalam film ini dapat diuraikan secara sistematis, peneliti juga menggunakan analisis framing sebagai alat analisis utama, khususnya model framing yang dikembangkan oleh Robert M. Enman. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji bagaimana film Don't Look Up membingkai isu perubahan iklim, mulai dari bagaimana masalah didefinisikan, siapa yang dianggap sebagai penyebab, bagaimana penilaian moral dibangun, hingga solusi apa yang disampaikan atau justru diabaikan dalam film ini. Dengan menggabungkan ketiga konsep ini, peneliti dapat memahami bagaimana film Don't Look Up tidak hanya merefleksikan, tetapi juga membentuk cara pandang publik terhadap respon pemerintah Amerika Serikat terhadap krisis perubahan iklim dalam konteks hubungan internasional. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami makna narasi dan simbol yang disampaikan dalam film Don't Look Up secara mendalam. Jenis penelitian ini juga digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana film ini membingkai respon pemerintah Amerika Serikat terhadap isu perubahan iklim. Lalu untuk penelitian ini menggunakan batasan waktu pada periode tahun 2019 hingga 2021. Periode ini digunakan karena merupakan masa produksi dan perilisan film Don't Look Up, serta mencerminkan dinamika sosial politik Amerika Serikat pada saat itu, termasuk juga peralihan pemerintahan dari Donald Trump ke Joe Biden. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah negara Amerika Serikat. Karena penelitian ini memfokuskan pada bagaimana citra dan perilaku pemerintah Amerika Serikat direpresentasikan dalam film. Sementara itu, untuk unit eksplanasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah film Don't Look Up itu sendiri, yang dijadikan sebagai media yang membentuk konstruksi sosial tentang respon pemerintah terhadap krisis iklim. Penelitian ini juga berada pada tingkat analisis negara dan masyarakat global, karena film ini tidak hanya menggambarkan kebijakan Amerika Serikat saja, tetapi juga memberikan pesan kepada publik internasional tentang bagaimana negara-negara merespon ancaman global seperti perubahan iklim. Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer berupa film Don't Look Up, serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dokumen resmi, dan situs web yang relevan.
Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert Enman dengan mengidentifikasi 4 elemen framing yang terdapat dalam film, yaitu bagaimana masalah didefinisikan melalui elemen defined problems, siapa yang dianggap sebagai penyebab melalui elemen diagnosed causes, bagaimana penilaian moral disampaikan melalui elemen make moral judgment, serta solusi atau respon yang ditawarkan dalam film melalui elemen suggest remedies. Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami bagaimana narasi dalam film memikai respon pemerintah Amerika Serikat terhadap krisis iklim secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 perubahan iklim sebagai ancaman global, bab 3 film sebagai representasi politik Amerika Serikat dalam krisis iklim, bab 4 analisis framing film Don't Look Up, representasi pemerintah Amerika Serikat terhadap krisis iklim, dan bab 5 penutup. Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu bab 2 dengan judul perubahan iklim sebagai ancaman global. Pertama, mengenai konteks perubahan iklim dalam kajian hubungan internasional. Perubahan iklim saat ini tidak lagi dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan sudah menjadi salah satu ancaman terbesar yang bersifat lintas batas negara. Dampaknya tidak hanya terlihat pada kerusakan alam, tetapi juga memengaruhi politik, ekonomi, dan bahkan keamanan global. Dalam hubungan internasional, perubahan iklim disebut sebagai isu transnasional yang dampaknya dirasakan oleh semua negara, tanpa mengenal batas wilayah. Sayangnya ada ketimpangan besar di mana negara-negara yang paling banyak menyumbang emisi justru bukan negara yang paling terdampak. Hal inilah yang memunculkan persoalan keadilan iklim yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam kerjasama global. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kerjasama yang kuat, tidak hanya antar negara, tetapi juga melibatkan peran organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selanjutnya, mengenai kondisi global terkait perubahan iklim. Sejak era revolusi industri, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi telah menyebabkan peningkatan suhu bumi secara drastis. Kenaikan suhu ini bukan sekedar angka, tetapi sudah menimbulkan dampak nyata seperti naiknya permukaan laut, mencairnya es di kutub, dan semakin seringnya bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan. Ironisnya, negara-negara berkembang yang kontribusinya terhadap emisi sangat kecil justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Hal ini memperparah ketimpangan global yang sudah ada. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada aspek penting lain seperti kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, bahkan potensi munculnya konflik akibat kelangkaan sumber daya. Oleh karena itu, untuk menghadapi krisis ini, tidak cukup hanya mengandalkan perjanjian atau komitmen di atas kertas saja. Dunia membutuhkan upaya nyata yang mencakup inovasi teknologi, perubahan perilaku masyarakat, serta kerjasama global yang lebih kuat. Selanjutnya, mengenai respon dan kepentingan negara terhadap perubahan iklim. Pada dasarnya, setiap negara memiliki kepentingan politik dan ekonomi masing-masing yang memengaruhi sikap mereka terhadap isu ini. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat seringkali menghadapi dilema antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan memenuhi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satu hambatan terbesar dalam kebijakan iklim adalah kuatnya pengaruh industri energi fosil seperti minyak dan gas, yang seringkali menekan pemerintah untuk mempertahankan status quo demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Selain itu, kebijakan iklim sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri, termasuk perubahan kepemimpinan. Kita bisa melihat contohnya di Amerika Serikat, yaitu ketika Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris, lalu Joe Biden kembali bergabung dan memperkuat komitmen iklim. Namun tidak semua bergantung pada elit politik. Dukungan masyarakat, kesadaran publik, dan inovasi teknologi juga menjadi kunci penting dalam mendorong negara-negara agar lebih serius dan konsisten menghadapi krisis iklim. Selanjutnya mengenai dinamika diplomasi iklim global. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan
akan ancaman perubahan iklim, diplomasi internasional juga terus berkembang. Upaya bersama telah dilakukan sejak adanya Protokol Kyoto hingga lahirnya Perjanjian Paris di tahun 2015, yang menjadi tonggak penting dalam penanganan krisis iklim secara global. Dalam Perjanjian Paris, setiap negara diminta untuk membuat komitmen sukarela dalam menurunkan emisi karbon, kemudian dievaluasi secara berkala. Pendekatan ini dikenal sebagai janji dan tinjauan atau pledge and review, yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas sekaligus menghormati kondisi politik masing-masing negara. Namun, perlu kita pahami juga bahwa diplomasi iklim tidak lepas dari kepentingan politik negara besar. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kerjasama iklim dunia. Sayangnya, dinamika politik dalam negeri, terutama di Amerika Serikat, kerap membuat kebijakan iklim berubah-ubah. Contohnya adalah saat Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris di era Trump, lalu bergabung kembali di era Biden. Di sisi lain, kerjasama tidak hanya bergantung pada pemerintah. Aktor non-negara seperti lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta hingga inovasi di tingkat lokal juga berperan penting dalam memperkuat upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Pembahasan berikutnya yaitu bab 3 dengan judul film sebagai representasi politik Amerika Serikat dalam krisis iklim. Pembahasan pertama yaitu mengenai film dalam kajian hubungan internasional. Film saat ini tidak bisa lagi hanya dipandang sebagai media hiburan semata. Film juga menjadi salah satu alat komunikasi politik dan sosial yang sangat kuat, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan tentang isu global. Melalui film, masyarakat bisa lebih mudah memahami isu-isu kompleks seperti konflik, perebutan kekuasaan, atau krisis kemanusiaan yang seringkali sulit dipahami hanya melalui berita atau dokumen resmi. Selain itu, film juga seringkali menyisipkan pesan ideologis, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, sesuai dengan kepentingan politik dari negara atau kelompok dominan. Seperti yang kita tahu, industri film terbesar saat ini adalah Hollywood, yang banyak memproduksi film dengan sudut pandang dan kepentingan politik Amerika Serikat. Hal ini menjadikan film sebagai alat yang efektif untuk membangun citra negara, memperkuat stereotip, bahkan memengaruhi opini publik global. Oleh karena itu, dalam studi hubungan internasional, film menjadi objek yang penting untuk dikaji karena melalui film, kita bisa melihat bagaimana narasi politik global dibangun dan disebarluaskan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sinopsis dan produksi film Don't Look Up. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat data, sinopsis, serta latar belakang sutradara dan produksi dari film Don't Look Up. Untuk data film atau informasi umum mengenai film Don't Look Up, film ini adalah film bergenre satir dan science fiction yang disutradarai oleh Adam McKay. Film ini diproduksi oleh Hyper Object Industries dan dirilis oleh platform streaming global yaitu Netflix pada tahun 2021. Beberapa aktor ternama yang berperan dalam film ini yaitu Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, dan Jonah Hill. Film ini berdurasi sekitar 138 menit dan mendapat rating 7,2 dari 10 dari situs IMDb, serta ditonton oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Data teknis ini penting sebagai gambaran awal untuk memahami latar belakang produksi dan seberapa besar pengaruh film ini dalam membangun opini publik global terkait isu krisis lingkungan. Selanjutnya yaitu untuk sinopsis film Don't Look Up. Film ini bercerita tentang ilmuwan yaitu Dr. Randall Mindy dan Kate Dibiasky yang menemukan adanya komet raksasa yang sedang meluncur menuju bumi dan diprediksi akan menyebabkan kepunahan massal. Mereka kemudian berusaha memperingatkan pemerintah Amerika Serikat dan masyarakat luas tentang ancaman besar ini. Namun sayangnya, respon yang mereka terima justru tidak serius. Pemerintah lebih sibuk memikirkan kepentingan politik, citra diri, dan kampanye daripada menyelamatkan bumi.
Selain itu, media juga ikut berperan memperparah situasi dengan lebih memilih memberitakan hal-hal sensasional daripada fokus pada ancaman ilmiah yang nyata. Film ini menjadi sindiran keras terhadap ketidakpedulian elit politik, media, dan masyarakat dalam menghadapi krisis global yang dalam konteks nyata bisa kita kaitkan dengan isu perubahan iklim saat ini. Selanjutnya yaitu mengenai sutradara dan produksi film Don't Look Up. Film ini disutradarai oleh Adam McKay, seorang sutradara yang dikenal dengan karya-karya satirnya yang penuh kritik sosial dan politik. Beberapa karya sebelumnya seperti The Big Short dan Vice juga berhasil mengangkat isu-isu penting dan mendapatkan penghargaan bergengsi seperti Academy Awards. Film ini diproduksi oleh Hyper Object Industries dan Bluegrass Films, lalu didistribusikan secara global oleh Netflix, sehingga film ini bisa menjangkau jutaan penonton di berbagai negara termasuk Indonesia. Proses produksinya berlangsung di masa pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020 hingga 2021, yang tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam proses syuting dan distribusi. Untuk memperkuat daya tarik film, sekaligus memperluas jangkauan pesan yang disampaikan, Adam McKay melibatkan aktor dan aktris papan atas seperti Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, hingga Meryl Streep. Selain itu, Leonardo DiCaprio juga tidak hanya berperan sebagai aktor utama dalam film ini, tetapi ia juga dikenal sebagai aktivis lingkungan global. Ia selama ini aktif dalam berbagai kampanye perubahan iklim dan memiliki pengaruh besar dalam mendorong kesadaran publik terkait krisis lingkungan. Kehadirannya di film ini tentu memberikan kekuatan tambahan dalam menyampaikan pesan kritis tentang ketidakpedulian pemerintah terhadap ancaman global seperti perubahan iklim. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai representasi pemerintah Amerika Serikat dalam narasi film. Dalam film Don't Look Up, pemerintah Amerika Serikat digambarkan sebagai pihak yang tidak serius dalam menghadapi ancaman global yang sangat besar. Bukannya fokus menyelamatkan masyarakat, pemerintah justru lebih mementingkan kepentingan politik dan citra diri. Sosok presiden dalam film ini lebih sibuk memikirkan elektabilitas dan kepentingan partai daripada mendengarkan peringatan dari para ilmuwan. Proses pengambilan keputusan juga terlihat dipenuhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tanpa memperhatikan aspek keselamatan jangka panjang. Ilmuwan dan pakar juga tidak diberikan tempat yang layak dalam penyusunan kebijakan, bahkan sering diremehkan atau dianggap berlebihan. Gambaran ini menjadi kritik tersirat terhadap ketidakpastian dan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menangani isu perubahan iklim di dunia nyata. Selanjutnya mengenai kritik terhadap sistem politik dan media. Film ini juga memberikan kritik tajam terhadap sistem politik dan peran media di Amerika Serikat. Sistem politik digambarkan lebih sibuk dengan kepentingan elit, baik itu politisi maupun pengusaha, sementara ancaman nyata terhadap keselamatan umat manusia justru diabaikan. Di sisi lain, media yang seharusnya menjadi penyampai informasi justru lebih mengejar sensasi, drama, dan rating daripada menyajikan fakta ilmiah yang akurat. Akibatnya, masyarakat umum dibingungkan oleh banjir informasi yang tidak berimbang dan seringkali dipenuhi kepentingan politik. Film ini secara tidak langsung mengajak kita sebagai penonton untuk lebih kritis dan tidak mudah percaya begitu saja terhadap informasi, baik yang disampaikan oleh media arus utama maupun politisi. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 4 dengan judul analisis framing film Don't Look Up, yaitu representasi respon pemerintah Amerika Serikat terhadap krisis iklim. Pembahasan pertama yaitu analisis adegan yang mengandung elemen-elemen framing Enman. Berdasarkan penjelasan di bab 1, framing adalah proses memilih aspek tertentu dari realitas untuk ditonjolkan dalam sebuah pesan, dengan tujuan membentuk cara pandang dan penilaian publik terhadap suatu isu. Model framing Enman sangat relevan digunakan dengan penelitian ini karena memberikan struktur analisis yang sistematis dan tajam untuk melihat bagaimana film ini membentuk narasi dan memengaruhi persepsi penontonnya.
Dalam model ini terdapat 4 elemen utama, yaitu define problems atau bagaimana masalah didefinisikan dalam film, diagnose causes, yaitu siapa yang dianggap sebagai penyebabnya, make moral judgment, yaitu penilaian moral yang diberikan, dan suggest remedies, yaitu solusi atau tindakan apa yang ditawarkan. Keempat elemen ini menjadi dasar dalam menganalisis adegan-adegan yang ada dalam film Don't Look Up, khususnya terkait dengan isu krisis perubahan iklim dan bagaimana respon pemerintah Amerika Serikat direpresentasikan. Melalui teknik ini, penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana film tidak hanya menyampaikan hiburan, tetapi juga membangun konstruksi naratif terhadap isu global dan dinamika politik yang ada di dalamnya. Berikut beberapa penjelasan terkait hasil analisis adegan-adegan dalam film Don't Look Up yang mengandung elemen-elemen framing. Yang pertama yaitu elemen define problems atau pemikaian masalah. Dalam film ini, ancaman komet yang akan menghantam bumi menjadi simbol dari krisis global, khususnya perubahan iklim. Masalah ini digambarkan sebagai persoalan serius yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Sayangnya, ancaman tersebut justru diremehkan dan diabaikan. Berikut adalah beberapa contoh adegannya. Yang kedua yaitu elemen diagnose causes atau penentuan penyebab. Penyebab utama dari semakin parahnya situasi adalah ketidakpedulian elit politik, ketidakpastian pemerintah, dan kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan daripada keselamatan manusia. Selain itu, media juga ikut berperan dalam memperburuk situasi dengan menyebarkan informasi yang tidak fokus dan cenderung menghibur daripada edukatif. Berikut beberapa contoh adegannya. Yang ketiga yaitu elemen make moral judgment atau penilaian moral. Film ini memberikan penilaian moral bahwa sikap acuh tak acuh pemerintah dan media adalah bentuk kegagalan besar dalam menghadapi krisis global. Penilaian ini ditampilkan melalui adegan-adegan yang menunjukkan ketidaksiapan, kepanikan, bahkan kebohongan publik yang dilakukan oleh para pemimpin. Berikut beberapa contoh adegannya. Keempat yaitu elemen suggest remedies atau penyampaian solusi atau respon yang ditawarkan. Film ini secara tidak langsung menawarkan solusi melalui pesan bahwa diperlukan komunikasi yang jujur, respon yang cepat, dan kerjasama global untuk mengatasi ancaman serius seperti perubahan iklim. Film ini juga menekankan pentingnya mendengarkan ilmuwan dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya politik atau keuntungan ekonomi. Berikut beberapa contoh adegan yang mengandung elemen ini. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa film Don't Look Up tidak sekedar menceritakan tentang ancaman komet, melainkan menyampaikan kritik tajam terhadap sistem kekuasaan global yang lalai dalam menghadapi krisis seperti perubahan iklim. Melalui elemen define problems, film ini menunjukkan bahwa krisis iklim adalah masalah besar yang justru sengaja diabaikan. Pada elemen diagnose causes, negara dan korporasi besar ditampilkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Melalui elemen make moral judgment, film ini secara jelas memberikan penilaian moral atas ketidakseriusan elit global dalam menangani krisis. Serta melalui elemen suggest remedies, film ini menunjukkan bagaimana kegagalan sistemik dalam merespon krisis justru memperburuk keadaan. Keempat elemen ini tidak hanya membangun struktur cerita, tetapi juga menjadi bentuk propaganda yang kuat, yaitu peringatan bahwa ketika ilmu pengetahuan diabaikan demi kepentingan politik dan ekonomi, kehancuran menjadi sebuah kepastian. Melalui pendekatan satir dan metafora, film ini sukses membentuk persepsi publik, memicu diskusi global dan menyuarakan kegelisahan moral terhadap lemahnya kepemimpinan dunia dalam menghadapi krisis eksistensial seperti perubahan iklim. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai simbolisme visual dan narasi politik. Salah satu simbol utama dalam film ini adalah komet yang digambarkan sebagai ancaman besar yang sebenarnya mewakili krisis global seperti perubahan iklim.
Di sisi lain, tokoh-tokoh dalam film seperti presiden dan para politisi justru merepresentasikan ketidakpedulian elit terhadap ancaman tersebut. Media dalam film ini juga digambarkan lebih sibuk dengan sensasi, drama, dan hiburan dibandingkan menyampaikan informasi penting tentang bahaya yang sedang dihadapi. Simbol-simbol visual tersebut memperjelas bagaimana kepentingan politik, ekonomi, dan popularitas seringkali mengalahkan sains dan akal sehat. Melalui simbolisme dan narasi politik ini, film film ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan global dan memperlihatkan bagaimana ancaman nyata bisa diabaikan oleh para pengambil keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai framing sebagai alat kritik dan komunikasi politik global. Film Don't Look Up juga menunjukkan bagaimana framing bisa menjadi alat kritik yang kuat dalam komunikasi politik global. Melalui teknik framing, film ini membangun kritik terhadap sistem politik dan peran media yang dianggap gagal merespon krisis global seperti perubahan iklim. Pesan film ini disampaikan dengan pendekatan satir dan penggunaan metafora sehingga isu yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh publik luas. Framing dalam film ini tidak hanya membentuk opini penonton, tetapi juga mendorong diskusi dan kesadaran global terkait isu-isu penting. Film ini menjadi contoh bagaimana media populer, khususnya film, dapat digunakan sebagai alat komunikasi politik alternatif yang menyuarakan kritik melampaui batas negara. Melalui framing yang tepat, film Don't Look Up membuktikan bahwa hiburan bisa menjadi ruang untuk menyampaikan pesan serius dan membangun kesadaran kolektif. Kemudian untuk pembahasan pada bab 5 yaitu penutup dengan menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa film Don't Look Up bukan sekedar media hiburan, melainkan media yang menyampaikan pesan serius tentang krisis perubahan iklim melalui metafora ancaman komet. Melalui analisis framing menurut Robert Enman, terlihat jelas bahwa film ini mengkritik ketidakseriusan elit politik dan media dalam menghadapi krisis global. Film ini juga menjadi bukti bahwa media populer dan komunikasi politik global yang efektif untuk membangun kesadaran publik. Adapun saran dari penelitian ini yaitu penting bagi pemerintah untuk lebih mengedepankan ilmu pengetahuan dalam merumuskan kebijakan, terutama terkait krisis global seperti perubahan iklim. Media juga diharapkan lebih berperan dalam memberikan edukasi, bukan sekedar mengejar rating dan sensasi. Selain itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji bagaimana media populer lainnya turut membentuk kesadaran masyarakat terhadap isu-isu besar seperti perubahan iklim. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.